Bagaimanapun saudara-saudara yang kami kasihi, akan tiba saatnya masing-masing manusia harus meninggalkan bumi. Dan kalau belum ada kepastiannya, kemanakah tujuan arah hidupmu, masih diberikan kesempatan bahwa Yesuslah juru selamatmu. Di dalam Dialah hatimu dapat diubahkan, dan di dalam Dialah dosamu dapat diampuni. Inilah yang kita renungkan di dalam hidup ini. Kalau ada hidup saudara yang belum pasti, kemanakah arahnya? Inilah waktunya untuk merenungkan firman Tuhan itu dan menerima Yesus adalah juru selamat untuk mengampuni dosa setiap orang yang datang kepadanya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami, dan Allah yang bertanya ke dalam hati kami, kemanakah arah hidupmu? Hamba-Mu ini berdoa, kalau ada di antara pendengar ini Tuhan belum tahu jalan hidupnya, dan saatnya sudah hampir dekat, tolonglah supaya dia memikirkan secara serius dan mau menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memuji Dikau Allah yang tidak jauh dan yang berbicara kepada kami melalui firman-Mu saat ini. Engkaulah Allah yang kami muliakan, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sudah sampai kepada Matius pasal 3. Sesudah kita melihat bagaimana reaksi orang terhadap Yesus, orang Majus datang menyembah Dia, dan Herodes datang untuk mau membunuh Dia. Dan sesudah itu kita sampai pasal 3. Itu berbicara soal Yohanes Pembaptis. Ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama saat ini. Antara pasal 1 dan masuk ke dalam pasal 3 ini cukup lama. Mungkin kurang lebih 30 tahun. Sesudah Tuhan Yesus lahir, sesudah Tuhan Yesus tinggal di Nazaret, sekarang Yohanes Pembaptis sudah melayani daerah Judea. Itu kurang lebih 30 tahun. Dengan demikian, dapatlah kita artikan pada waktu itu, dalam jangka 30 tahun itu, Yohanes Pembaptis yang dikatakan merupakan suara orang yang berseru-seru di padang gurun, yang berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis di dalam sejarah kerajaan Allah merupakan panitia penyambutan kedatangan panglima yang besar yang berasal dari surga itu. Jadi kalau dia sebagai panitia untuk menyambut, apakah yang perlu dia persiapkan? Yang pertama jelas bagi kita harus mempersiapkan orang. Kalau ada tamu agung datang, umumnya semua manusia sudah hadir di situ. Barulah tamu agung itu tiba di lapangan. Yohanes Pembaptis memiliki tugas yang demikian. Dia mempersiapkan orang-orang sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Maka dia berkata di dalam ayat 2, inilah persiapan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis tahu bahwa dengan kedatangan Yesus ke dunia, itu berarti kerajaan surga sudah dekat. Maka dia harus persiapkan orang dengan berkata, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Akan dimulai. Allah berkuasa. Kristus datang ke dunia. Itu berarti kerajaan surga sudah dekat. Yang kedua, apa yang dia katakan? Yang dia katakan itu ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka,
hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Dia mulai menjelaskan kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang Saduki, dan mereka berkata, kami juga mau dibaptis. Tetapi dia berkata, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa engkau akan dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Sebab kalau kerajaan Allah, kalau kerajaan surga sudah dimulai, akan hukuman terjadi bagi orang yang tidak bertobat. Dan di sana dikatakan, siapakah yang mengatakan engkau dapat melarikan diri daripada murka Allah itu? Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kamu dapat melarikan diri daripada murka yang akan datang? Seorang yang mempersiapkan, dia harus mengetahui jelas apa yang dia harus berbuat. Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Khotbah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ialah harus orang bertobat. Dan kalau orang itu menyambut dan berkata kami bersedia, sebab kerajaan surga sudah dekat, kami bersedia bertobat, berbalik dari perbuatan kami yang jahat itu. Buktinya engkau bertobat, buktinya engkau mau bertobat, marilah dibaptis. Itulah caranya Yohanes Pembaptis mempersiapkan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Ataukah zaman sekarang ini sudah berbalik kalau demikian? Takut saya zaman sekarang ini dibaptis dulu, dan kalaulah boleh dia nanti bertobat. Itu tidak dipersiapkan. Itu tidak kita perbincangkan di sini. Yang saya mau soroti jelas, yang saya mau sampaikan firman Tuhan ini, bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan orang sebelum Tuhan Yesus datang. Harus mereka bertobat, berbalik dari semua kejahatannya itu. Dan kalau tidak, engkau akan kena murka Allah. Dan sebagai hamba Tuhan, saya kira hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, inilah yang harus kita persiapkan, supaya orang bertobat dari kejahatannya. Kalau tidak, dia akan kena murka. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Khotbah di dalam mempersiapkan kedatangan Yesus di dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis menyatakan, bertobatlah kamu, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Ayatnya yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau ada pertobatan, ada hasil dari pertobatan itu. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau ada orang sudah bertobat, akan nyata di dalam perbuatannya. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Orang Farisi dan orang Saduki berkata bahwa mereka itu keturunan Abraham. Tetapi waktu Yohanes Pembaptis melihat keturunan Abraham secara lahiriah ini, tidak dapat diterima.
Karena mereka tidak menunjukkan perbuatan sebagaimana Abraham. Hari ini pun, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kita harus ulangi lagi. Kalau kita katakan kita orang Kristen yang sudah dibaptis, yang sudah bertobat, adakah buah pertobatanmu itu? Apakah hasil buah karena engkau telah dibaptis itu? Adakah perubahan? Jangan katakan kami ini orang Kristen pasti masuk surga. Tidak. Kalau tidak ada pertobatan, sama dengan anak-anak Abraham, tidak disebutkan anak-anak Abraham kalau dia tidak menunjukkan. Hasilkanlah buah pertobatan itu. Tunjukkanlah buah pertobatan itu. Inilah caranya Yohanes Pembaptis mempersiapkan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Dan dikatakan ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Yohanes Pembaptis terus terang, kapak sudah tersedia pada pohon, pada akar pohon. Dan kalau memang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Permulaan mempersiapkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tidak membicarakan bagaimana baptisan di sini. Yang saya mau katakan, bagaimana persiapan untuk menerima Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Sebagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan. Adakah kita sampaikan kapak telah tersedia di pohon? Kalau engkau tidak bertobat, engkau akan ditebang. Bagaimanakah engkau dapat melarikan diri dari murka Allah itu, hei ular beludak? Memang sakit dan harus terus terang. Karena tugas Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Supaya orang lain sudah mulai masuk ke jalur yang benar. Supaya waktu nanti Yesus mulai pelayanannya, mereka sudah dipersiapkan. Kalau kita tidak lihat di sini, bagaimana nasibnya Yohanes Pembaptis? Jelas Anda tahu kalau Anda sudah mengetahui akhir hidupnya. Tapi sebagai Nabi yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan, dia mengucapkan dua kata ini. Bagaimanakah engkau bisa lari daripada murka Allah? Kapak sudah tersedia di pohon dan dia akan menebang dan akan dibakar dan dibuang ke dalam api. Masih adakah khotbah tentang hukuman bagi orang yang tidak bertobat? Anda dengar? Kalau tidak Anda dengar, hari inilah bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di sini kalau kerajaan sorga sudah dekat, menyatakan hukuman bagi orang yang tidak bertobat. Dan menyatakan kebenaran bagi orang yang sungguh-sungguh. Ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Di sini dia menceritakan siapa yang akan datang itu. Kalau hari ini saya sudah mengkhotbahkan bertobat, kapak telah tersedia, bagaimanakah engkau dapat melepaskan diri daripada murka Allah? Kalau dia yang akan datang itu jauh lebih berkuasa daripada aku. Kalau aku hanya membaptiskan kamu tanda pertobatan,
dan aku sendiri pun tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sini diceritakan tentang dia akan membaptis dengan Roh Kudus, dengan api. Dia mulai membedakan. Kalau aku melayani kamu hanya membaptis tanda pertobatanmu dengan air, kalau dia nanti datang akan membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Jauh lebih berkuasa daripadaku. Inilah arti yang pertama. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis tanda pertobatanmu. Sampai di sinilah. Tapi kalau dia yang datang itu nanti, dia jauh lebih berkuasa daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Dan dia akan membaptis engkau dengan api. Apa artinya baptisan Roh Kudus? Di sini membuktikan bahwa siapakah yang sudah menjadi keturunan Abraham itu orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus. Makanya di dalam perjanjian baru kita dapat melihat khususnya hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan membuktikan dia jauh lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Kita tidak membicarakan bagaimana baptisan Roh Kudus di sini, karena Yohanes Pembaptis hanya mengutarakan dia yang datang itu jauh lebih berkuasa daripada aku. Dia akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Berarti dia jauh lebih hebat daripada aku. Kalau engkau telah dibaptis dengan Roh Kudus, Roh Kudus diturunkan atas engkau, dan engkau telah diterima menjadi anak-anak Abraham. Yang kedua, dia akan membaptis engkau dengan api. Itu penyucian. Itu penyucian. Karena disampaikan ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dengan dalam api yang tidak terpadamkan. Kalau tadi Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Meminta supaya mereka berbalik daripada kejahatan dan menghasilkan perbuatan yang baik daripada pertobatan itu. Kalau dia nanti yang datang, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Siapa yang sudah menjadi milik dia, yang sudah bertobat, menerima Roh Kudus, dia menjadi milik keturunan Abraham. Tetapi siapa yang tidak, dia akan dipisahkan. Apakah artinya dengan api kita dibaptis? Dengan api kita dibaptis, itulah api pemisahan. Pemisahan yang benar dengan yang tidak benar. Maka waktu Kristus datang, seringkali terjadi. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yohanes Pembaptis tugasnya mempersiapkan jalan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Maka bagi kita juga orang yang mempersiapkan Kristus datang kedua kali, kita harus menyadari, harus ada pertobatan dan berbalik dari perbuatan yang jahat itu. Kalau tidak, kapak sudah tersedia di pohon dan akan menebang dan akan dibuang dan dihukum. Dan kalau Kristus datang, dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan juga dengan api. Ada pemisahannya. Saudara yang kekasih, kalaulah dengan singkat Anda berpikir, sudahkah Anda bertobat dari perbuatan yang jahat itu? Sudahkah Anda menjadi milik Kristus? Sudahkah Anda meninggalkan? Kalau Yohanes Pembaptis
Berani berbicara kepada orang Farisi dan kepada orang Saduki. Dia katakan, hei ular beludak. Karena ular itu biasanya tukang tipu dan pembohong. Dan kepada orang yang menganggap dirinya keturunan Abraham, tapi juga tidak bertobat. Dia berkata, bagaimanakah engkau bisa lari daripada murka Allah itu? Hari ini, inilah yang dapat kita renungkan. Anda bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Allah akan mulai memisahkan yang percaya dan mengikut Dia dan menghasilkan buah yang baik, dan juga membuangkan ke dalam api yang tidak terpadamkan bagi orang yang tidak mau bertobat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau mengingatkan kembali supaya kami bertobat dan menghasilkan perbuatan yang baik sesuai dengan pertobatan itu, supaya murka dan hukuman yang kekal itu tidak menimpa diri kami. Tolonglah satu persatu supaya kembali kepada jalan yang Engkau tentukan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.